Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Nifila Sabil, NIM 64241896. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis gaya kepemimpinan studi kasus Pandawara Group. Yang pertama yaitu latar belakang dari Pandawa Group itu sendiri. Organisasi kemanusiaan dan gerakan sosial memainkan peran krusial dalam mengatasi isu-isu kompleks yang gagal ditangani oleh sektor formal, termasuk isu lingkungan. Keberhasilan suatu gerakan seringkali ditentukan oleh efektivitas kepemimpinan dalam menginspirasi, mobilitas, dan mengelola sumber daya terbatas. Pandawara Group adalah 5 pemuda yang berhasil mengubah aksi bersih-bersih lingkungan yang cenderung membiasakan menjadi konten yang menarik dan viral. Secara tidak langsung memicu aksi kolektif di berbagai daerah. Kepemimpinan mereka bersifat kolektif dan sangat bergantung pada komunikasi digital. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu ada bagaimana konsep dasar kepemimpinan dan tipe kepemimpinan modern dapat dijadikan kerangka analisis untuk Pandawara Group. Yang kedua, apa prinsip dasar, ciri, dan gaya kepemimpinan spesifik yang diterapkan oleh kolektif Pandawara Group. Yang ketiga, bagaimana kultur dan budaya kerja Pandawara Group mempengaruhi keberhasilan mobilitas dan aksi mereka. Yang keempat, apa kelebihan dan kekurangan dari model kepemimpinan Pandawara Group dan bagaimana solusi strategis dapat dirumuskan untuk menjamin keberlanjutan organisasi. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menguraikan landasan teoritis mengenai konsep, ruang lingkup, paradigma, filosofi, dan tipe-tipe kepemimpinan. Yang kedua, mengidentifikasi dan mendeskripsikan secara rinci gaya kepemimpinan utama yang diterapkan Pandawara Group. Yang ketiga, menganalisis ciri, karakteristik, dan budaya kerja Pandawara Group dalam konteks kepemimpinan organisasi kemanusiaan. Yang keempat, menyajikan analisis kelebihan dan kekurangan Pandawara Group serta merumuskan kesimpulan dan solusi. Yang pertama, kita akan membahas konsep dasar kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan menyetujui apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya, serta proses memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, pengertian kepemimpinan itu sendiri. Menurut Stephen Robbins, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian tujuan. Dalam konteks Pandawara Group, tujuannya adalah peningkatan kesadaran dan aksi kebersihan lingkungan. Selanjutnya, paradigma dan filosofi kepemimpinan. Paradigma kepemimpinan telah bergeser dari fokus pada sifat trait ke perilaku behavioral dan kemudian ke New Leadership Theory yang menekankan pada transformasi dan karisma. Filosofi adalah gerakan kemanusiaan menurut value-based leadership di mana nilai-nilai etika, integritas, pengorbanan menjadi inti dari segala keputusan. Kecerdasan pembentuk kepemimpinan, kecerdasan emosional atau EQ, empati, motivasi diri, penting untuk membangun ikatan emosional dan relawan dan publik. Kecerdasan sosial atau SQ menjadi krusial dalam membaca tren media sosial dan membangun jaringan kemitraan. Selanjutnya, ada 2 tipe kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepemimpinan transformasional, yaitu kemampuan untuk menginspirasi pengikut melampaui kepentingan diri sendiri demi tujuan organisasi yang lebih tinggi. Yang kedua, servant leadership, yaitu kepemimpinan yang menempatkan kebutuhan orang lain dalam hal lingkungan dan masyarakat sebagai prioritas utama dan fokus melayani misi. Selanjutnya, prinsip dasar gerakan Pandawara Group. Prinsip dasar mereka adalah action speaker louder than word. Yang pertama yaitu prioritas aksi, langsung terjun ke lokasi yang memprihatinkan. Yang kedua, dampak visual menggunakan metode before after yang dramatis untuk edukasi dan mobilitas. Yang ketiga, transparansi, seluruh proses kerja didokumentasikan dan dipertanggungjawabkan di media sosial. Selanjutnya, gaya kepemimpinan Pandawara Group. Berikut ada 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama, inspirasi. Mereka menginspirasi jutaan orang untuk peduli dan berpartisipasi.
Yang kedua, visi menyajikan visi lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Yang ketiga, aksi massa kepemimpinan mereka efektif dan mobilitas relawan dengan skala besar. Teori kepemimpinan Pandawara Group. Pandawara secara kuat mengaplikasikan servant leadership karena fokus mereka adalah melayani misi lingkungan dan melayani kebutuhan relawan, bukan untuk kepentingan pribadi. Dalam konteks transformasional, mereka menciptakan intellectual stimulation dengan mendorong publik untuk berpikir kritis tentang masalah sampah di sekitar mereka. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi kepemimpinan. Yang pertama yaitu peran komunikator sebagai mouthpiece yang meneriakkan isu lingkungan secara efektif di media sosial. Yang kedua, peran gatekeeper mengelola donasi dan sumber daya yang masuk dengan transparansi tinggi, menjaga akuntabilitas organisasi. Kelebihan dan kekurangan Pandawara Group. Kelebihannya yaitu dampak digital yang tidak tertandingi, jangkauan mobilitas yang luas dan cepat dengan penggunaan media sosial yang cerdas. Yang kedua, kredibilitas yang tinggi, integritas yang dijaga melalui aksi yang transparan dan unfiltered. Yang ketiga, efisiensi operasional, struktur informal meminimalkan birokrasi dan memungkinkan tindakan instan. Kekurangan Pandawara Group yang pertama yaitu isu skabilitas dan formalitas. Kurangnya struktur formal menjadi kendala saat organisasi tumbuh besar dan memerlukan kemitraan kelembagaan yang lebih serius. Yang kedua, resiko burnout kolektif. Ketergantungan aksi pada 5 individu inti potensi menyebabkan kelelahan fisik dan mental. Yang ketiga, keberlanjutan pendanaan. Pendanaan yang mungkin masih mendominasi donasi dan endorsement beresiko tidak stabil. Kesimpulannya yaitu, gaya kepemimpinan Pandawara Group adalah model transformasional kolektif yang didukung otentitas digital. Kesuksesan mereka terletak pada kemampuan mereka memimpin dengan keteladanan fisik atau servant leader sambil menginspirasi perubahan sosial melalui platform digital atau transformational leader. Model kepemimpinan yang efektif untuk gerakan sosial di era modern karena memprioritaskan aksi nyata dan transparansi. Solusi dan rekomendasinya. Penguatan struktur organisasi yaitu merumuskan struktur formal minimal legalitas yayasan atau divisi keuangan. Yang kedua, pengembangan kepemimpinan lapis 2, yaitu mendorong regenerasi dan melatih relawan inti menjadi koordinator regional sehingga mengurangi beban sentralisasi. Yang ketiga, diverifikasi sumber daya, membangun partnership strategis jangka panjang dengan perusahaan yang sejalan dengan visi lingkungan untuk menjamin stabilitas pendanaan operasional. Berikut daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.